Assalamualaikum Pak Suhikmah. Bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Mira, Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana juga kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar keluarga di rumah Pak? Alhamdulillah Bu Mira. Bagaimana kabarnya dan kondisinya siswa-siswa Ibu yang ada di sekolah Bu? Alhamdulillah baik Pak. Cuman yang jadi permasalahan sekarang adalah di mana masih ada saja murid-murid saya Pak yang masih saja sering datang terlambat di sekolah. Itulah yang menjadi permasalahan saya saat ini. Oh iya Bu. Jadi apa tujuan kira-kira Ibu dalam percakapan nantinya ini Bu? Ya, tujuan dari percakapan ini, Pak, saya berharap dengan percakapan kita kali ini, saya bisa menemukan solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Oh iya Bu. Iya, saya mengerti. Terima kasih Ibu pada hari ini bisa sharing, berbagi, menghubungi saya Bu. Jadi kita fokus pada masalah Ibu sekarang, yaitu menangani atau mencari solusi tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Mari kita mulai ya Bu. Ya. Iya, Pak, ya. Iya. Sekarang kita coba identifikasi situasi Ibu saat ini, ada berada di skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu merasa dalam pencapaian yang Ibu lakukan. Iya, baik, Pak. Kalau misalnya kita melihat dari skala 1 sampai 10, mungkin saya masih berada di angka 3 ya, Pak. Kenapa? Karena di sini yang terlihat dan terjadi di sekolah saya adalah masih banyak saja siswa saya yang sering datang terlambat. Dan jujur ini sangat meresahkan bagi kami sebagai seorang pendidik. Kenapa? Karena dengan situasi seperti ini bisa membuat mood kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah itu tidak akan berjalan secara sesuai yang diharapkan. Pasti tidak kondusif jalannya, Pak, kalau kita masih menemukan anak-anak kita yang masih ada saja datang terlambat. Saya kira seperti itu, Pak. Iya Bu, saya mengerti apa yang Ibu alami. Nah, bagaimana menurut Ibu, atau bagaimana apa kekuatan Ibu kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang Ibu sedang hadapi ini? Kekuatan saya ada sih, Pak, yaitu terletaknya ada pada rekan-rekan guru di mana sudah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa kami yang masih sering datang terlambat tersebut, Pak. Kemudian sudah ada beberapa siswa sudah mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan mereka yang sering terlambat ini, Pak. Ya. Adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu hadapi atau lihat? Ya, yang namanya peluang, saya kira mungkin ada sih Pak, yakni saya melibatkan orang tua ya Pak, saya melibatkan orang tua, kemudian menciptakan suasana kelas yang sekolah yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi di sekolah, apakah itu dari bentuk keyakinan kelas yang bisa kami buat untuk dapat membuat dan mendisiplinkan anak-anak murid kami itu yang masih belum sadar untuk disiplin positif di sekolah, Pak. Iya, iya Bu Mira, baiklah. Bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin saja muncul, Bu? Iya, baiklah Pak. Di sini pasti ada faktor kendala, di mana kami melihat bahwa dengan murid kami yang terlambat itu disebabkan karena jarak rumah mereka ke sekolah itu mungkin agak jauh, Pak. Kemudian alat transportasi juga yang kadang membuat mereka sulit untuk tiba di sekolah tepat waktu. Kemudian ada kendalanya juga karena itu disebabkan karena ada beberapa siswa kami itu yang sering melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti mereka begadang. Jadi mereka sering begadang, mungkin kurang pantauan dari orang tua mereka, Pak. Saya kira itu, Pak. Jadi kendala yang Ibu tadi jelaskan itu kira-kira adakah solusi yang
akan Ibu terapkan nantinya ke depannya? Iya, itulah Pak, saat ini saya sedang mencari solusi. Nah, solusi yang saya rencanakan ini Pak, seperti apa namanya ya, melibatkan orang-orang terdekat dengan siswa yang bisa ikut memantau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan Pak, baik di rumah maupun di sekolah. Dan setidaknya saya merencanakan untuk melakukan solusi dengan langkah restitusi Pak, barangkali seperti itu, karena dengan kegiatan restitusi ini kita dengan sendirinya mengajak siswa kita untuk lebih kesadaran itu muncul dari dalam dirinya untuk lebih melakukan yang lebih positif lagi, pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, saya kira kita akan lebih memperkuat lagi, Pak. Saya kira begitu. Bagus sekali Bu, langkah yang sangat positif saya kira Bu. Jadi bagaimana Ibu merencanakan untuk pencapaian tujuan yang Ibu tadi ingin capai? Yang pastinya Pak, dalam sebuah rencana itu tanpa melibatkan orang lain di sekitar kita, mungkin rencana yang kita harapkan tidak sesuai yang kita harapkan Pak. Jadi di sini saya berharap, saya berencana untuk melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama yang baik antara guru, siswa, kemudian kepala sekolah. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah kami akan mengadakan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, agar pencapaian untuk membudayakan hal-hal yang positif ini, terutama tentang kedisiplinan siswa, bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang kami harapkan, Pak. Iya Bu, sangat bijaksana sekali Bu Mira pada hari ini. Semangat sekali Bu. Nah, selanjutnya Bu, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana yang Ibu akan rencanakan nantinya? Iya, prioritas utama itu Pak ya, dengan melibatkan tadi seperti yang saya katakan tadi Pak, dengan melibatkan orang tua, kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan yang menarik, kemudian menambah dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik di sekolah untuk memancing minat siswa untuk lebih antusias lagi, bagaimana untuk menggerakkan kesadaran dari dirinya untuk meyakini bahwa apa yang saya lakukan ini bukan hal yang baik saya lakukan, bagaimana menyadarkan murid-murid kita untuk lebih mendisiplinkan diri lagi. Iya Bu, langkah yang sangat bagus Bu pada hari ini. Nah, bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kira-kira? Ya, saya berharap sih Pak dalam jangka waktu sebulan ke depan ini, yang pertama saya sudah bisa melihat perubahan positif yang datang dari dalam diri murid saya itu Pak, untuk lebih banyak datang tepat waktu seperti biasanya. Iya Bu. Bagaimana kira-kira menurut Ibu atau pandangan Ibu sejauh mana keberhasilan tentang rencana yang akan Ibu laksanakan? Ya, kalau dengan keberhasilan sih Pak, pastinya dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak, pastinya dengan keterlambatan siswa yang sering datang terlambat ini, dengan melihat mereka sudah antusias dan sudah bersemangat datang ke sekolah tepat waktu ini, itu saya kira itu merupakan suatu keberhasilan saya dalam merencanakan rencana tadi. Kemudian dengan semangat mereka yang ingin merubah sikap yang tadinya negatif, kemudian dengan pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan, alhamdulillah dengan melihat itu semua, itu merupakan suatu keberhasilan bagi diri saya Pak untuk melaksanakan ke depannya. Iya, bagus sekali Bu Mira. Tentunya dalam setiap rencana itu kita ketahui itu pasti ada tantangan dan hambatannya ya Bu Mira ya. Nah sekarang bagaimana rencana Ibu dalam menghadapi tantangan atau hambatan yang akan datang nantinya? Iya, pastinya itu ya Pak. Yang pertama, setiap kita merencanakan sesuatu Pak, pasti ada hambatan. Nah, kalau di sini saya berpikir bahwa dengan eh, apa namanya me, dengan saya akan memilih satu alternatif atau solusi jika memang rencana awal yang saya rencanakan gagal, saya akan berusaha mencoba tanpa patah semangat. Saya akan mencoba dan terus mencoba untuk mencoba rencana lain, seperti saya akan berbicara langsung dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk
meminta masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk saya lebih ke depannya lebih baik lagi untuk melanjutkan rencana selanjutnya, Pak. Bagus sekali Bu, rencana yang Ibu akan laksanakan itu sangat bagus sekali. Itu eh, seperti halnya rencana yang akan Ibu laksanakan itu adalah sebuah aksi, sebuah kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya. Nah sekarang bagaimana Ya. komitmen Ibu tentang aksi atau rencana yang akan Ibu laksanakan? Iya, dengan aksi atau rencana itu Pak, pasti saya memiliki komitmen. Komitmennya itu adalah saya berkomitmen untuk tetap menjalankan rencana ini dan berusaha keras Pak. Jadi saya berusaha keras bagaimana mendisiplinkan murid-murid saya untuk datang tepat waktu. Jadi komitmennya itu tetap menjalankan rencana. Iya. Jadi siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut, Bu? Iya, pastinya yang akan membantu saya, Pak, yang jelasnya itu adalah terutama tadi ya seperti yang saya katakan adalah tidak terlepas dari pantauan orang tua siswa. Jadi ini sangat pasti mereka akan mendukung apabila menyangkut dengan anak-anak mereka tentang bagaimana mereka berperilaku positif di sekolah. Kemudian dukungan yang selanjutnya pasti dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini di mana mereka terlibat untuk ikut melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah, terutama pembiasaan-pembiasaan positif ya Pak, yang mampu kita berikan contoh yang terbaik kepada anak-anak didik kita, bagaimana kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik supaya dapat membuat murid kita itu berubah dengan kesadaran dirinya mereka, kesadaran masing-masing. Iya, Bu. Mulai dari awal pembahasan kita, percakapan kita, Bu, semangat Ibu, tindak lanjut Ibu dan rencana Ibu sangat luar biasa. Dan selanjutnya, kira-kira setelah kegiatan pelaksanaan coaching ini, Bu, antara saya dengan Ibu, itu apa tindak lanjut Ibu selanjutnya? Tindak lanjutnya Pak, pastinya saya akan terus memantau perkembangan rencana ini Pak, dan akan berbicara dengan Bapak, akan menghubungi Bapak lagi ketika masih ada hal-hal yang masih mengganjal, kemudian masih ada hal-hal yang tidak dapat saya selesaikan, yang perlu saya diskusikan dengan Bapak. Saya kira seperti itu. Iya, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa dengan semangat yang luar biasa. Insya Allah pasti Ibu akan bisa menangani. Dan adapun kalau misalnya masih ada yang kurang dan ada kendala yang Ibu hadapi, kami akan memberikan waktu dan siap untuk memberikan solusi dan siap untuk dihubungi. Jangan ragu untuk menghubungi kami kembali, Bu. Iya, insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat menghargai dukungan Bapak. Tidak jadi masalah Bu, sama-sama. Semoga aksi nyata yang Ibu akan lakukan itu akan berbuah dampak positif perubahan yang sangat bagus sekali di sekolah Ibu. Amin, amin. Insya Allah Pak. Iya. Setelah ini kira-kira apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu pikirkan dan apa keinginan Ibu ke depannya setelah kegiatan sharing kita ini terlaksana, Bu? Iya, alhamdulillah sekali Pak. Dari sebelum saya menghubungi Bapak yang tadinya saya punya masalah yang sulit saya terpecahkan, dengan sharing dengan Bapak, berbagi masalah, Bapak memberikan semangat dan dukungan, itu merupakan masukan yang sangat positif bagi saya untuk melakukan tindakan-tindakan atau rencana yang lebih baik lagi dari sebelumnya Pak. Dan terima kasih banyak Pak atas sharing kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ke saya, saran, kemudian tindakan-tindakan saya dan rencana selanjutnya ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya, dan masalah saya sudah dapat sedikit plong dan sudah dapat terpecahkan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Iya, Dan alhamdulillah Bu. sekiranya Ya, alhamdulillah Bu. Ya, jadi saya kira kalau hari ini selesai, ya Bu. Iya, jadi terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak.
Dan Iya. sampai jumpa kembali Pak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mira.